Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal penghematan anggaran secara besar-besaran yang menjadi kebijakannya di acara Kongres Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur. Presiden pun menyinggung soal raja kecil yang merasa kebal hukum dan mencoba melawan kebijakan yang diputuskannya. Padahal kebijakan anggaran bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dan pembangunan sekolah. Saya melakukan penghematan. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan penghematan anggaran sebesar 306 triliun rupiah yang menyasar anggaran kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, belum usai polemik kata-kata dablek, kata-kata bandel begitu ya, belum terang benderang. Tapi sekarang Presiden Prabowo Subianto sudah kembali membuat heboh dengan penjelasan ada raja kecil, Putri, yang mencoba katanya kebal hukum, tidak sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran, Putri. Jadi di dialog kita pada pagi hari ini kita akan membahas itu, tapi kita akan simak dulu ini bagaimana Presiden dari Prabowo Subianto yang terus menegaskan akan memangkas atau melakukan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian. Ya, di ruang publik soal efisiensi atau penghematan ini menjadi topik hangat pemirsa. Untuk itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nazmi menegaskan agar nantinya tidak terjadi salah tafsir. Bahwa kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan terhadap program-program yang tentunya tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya. Kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik, itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi, seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi. Tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. Ya pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio TCI Kuningan. Ada Bang Ahmad Khoirul Umam selaku analis politik. Selamat pagi Bang Umam. Pagi Mas Philip. Pagi. Ada juga Bang Aryo Seno Bagaskoro selaku politisi PDIP. Mas Seno. Selamat pagi Mas. Dengan ciri khasnya ya tetap, sarung tangan hitam di sebelah kiri ya. Dan juga sudah terhubung dengan secara daring yaitu Bang Daniel Ansar Simanjuntak selaku politikus Gerindra. Selamat pagi Bang Daniel. Pagi Bang Daniel. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Philip.
Waalaikumsalam. Mbak, saya ke Bang Daniel. Bang Daniel, Pak Presiden Prabowo kembali bikin geger begitu ya, bikin heboh dengan kata-kata raja kecil. Padahal kemarin menyebut ada menteri-menterinya yang tambeng, yang dablek begitu. Ini sebenarnya siapa sih Bang Daniel begitu loh? Iya, Pak Prabowo memang secara eksplisit menyebutkan terkait dengan ada, saya sebutlah istilahnya disobedience dari sekelompok birokrasi terkait dengan upaya Pak Prabowo melakukan efisiensi. Karakteristik ini kan selama ini memang sudah di karakteristik birokrasi yang status quo terhadap perubahan dan sebagainya, terhadap perbaikan, itu kan sudah menjadi kritik yang jamak dilakukan oleh para pengamat selama ini. Nah, hari ini Pak Prabowo tentu melakukan banyak perbaikan-perbaikan, tentu dari sisi anggaran, alokasi, dan penentuan prioritas utama terkait agenda pembangunan yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan asbabun nuzul dulu kenapa kemudian penting adanya efisiensi. Pertama adalah kan dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Pak Prabowo memang ingin mendorong spesialisasi terhadap pelayanan publik yang punya skala ekonomi yang sangat besar, sehingga bisa diberikan pelayanan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itulah makanya ada kementerian-kementerian yang dipecah, termasuk di lembaga atau badan yang pada saat ini ikut saya pimpin. Misalnya dari Kementerian Agama kemudian dipecah menjadi 2, Kementerian Agama itu sendiri, kemudian Badan Penyelenggara Haji. Tujuannya adalah melakukan spesialisasi. Nah, dengan konsekuensi adanya spesialisasi itu, maka harus dilakukan efisiensi. Nah, terus terang Mbak, Pak Prabowo secara langsung melakukan pengecekan detail terhadap alokasi anggaran. Kan devil hides in details. Ya, makanya Pak Prabowo sampai ke satuan yang paling bawah beliau cek. Nah, kemudian ditemukanlah total dari yang bisa diefisiensi itu sekitar 306 triliun rupiah. Nah, itulah yang kemudian diefisiensikan, dan itu semuanya alokasi-alokasi yang tidak berpihak terhadap kepentingan publik. Tapi kemudian alokasi-alokasi yang justru dianggap mubazir. Kira-kira begitu. Baik, Bang Daniel, ini kan berulang kali ya, dalam waktu dekat pula Pak Presiden selalu bilang dablek, bandel begitu. Sekarang ada yang mencoba melawan, memberikan perlawanan. Emang situasi internal birokrasi kita memang saat ini mengkhawatirkan seperti itu, Bang? Banyak gejolak begitu, dinamika yang terjadi. Atau seperti tadi saya sebutkan kan, selama ini memang kan kritik terhadap birokrasi kita itu tadi yang saya sebutkan, status quo, banyak yang tidak welcoming dengan perbaikan, walaupun tentu banyak juga yang sangat welcoming dengan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang berpihak terhadap rakyat, dan hari ini Pak Prabowo ingin melakukan itu. Kemudian kedua, Mbak, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu secara tertutup itu sudah disampaikan berulang kali di forum kabinet, rapat-rapat kabinet. Kebetulan saya ikut dalam beberapa rapat kabinet. Pak Prabowo selalu memberikan sinyalemen agar para menteri, para kepala badan, para kepala lembaga tidak khawatir dan tidak takut untuk melakukan perbaikan-perbaikan di birokrasi. Siapapun yang tidak berpihak terhadap agenda-agenda pro rakyat itu bisa dalam tanda kutip bahasanya bisa dianulir atau bisa dimutasi, bisa diganti, dan seterusnya. Nah, itu selalu diperingatkan oleh Pak Prabowo di rapat-rapat kabinet. Nah, termasuk agenda-agenda misalnya menteri yang tidak berpihak dan melakukan inefisiensi itu juga diperingatkan Presiden di rapat-rapat kabinet. Dan bagi saya itu
saya 7 tahun sebagai juru bicara Pak Prabowo, bagi saya itu SP1. SP1 surat peringatan pertama yang disampaikan Pak Prabowo baik. secara lisan ya, di rapat yang tertutup. Nah, yang kemudian disampaikan beliau di ruang publik yang dengan terang itu bagi saya sudah SP2. Nah, SP2 ini artinya ini nanti pasti ada SP3 dan seterusnya. Dan karakteristik Pak Prabowo itu kalau sudah SP3 tentu kita dan publik pasti tahu apa yang akan beliau lakukan. Yang jelas Pak Prabowo tentu punya catatan siapa dan institusi mana misalnya yang abai terhadap upaya efisiensi. Baik Bang Seno, kayaknya tadi juga udah senyum-senyum manja begitu. Ini tinggal satu peringatan lagi ya kalau dari kata Bang Daniel ya, tinggal SP3 nih reshuffle nih Bang. Terima kasih. Memang kita publik bisa mencermati ya bagaimana komunikasi politik Presiden Prabowo itu cukup berbeda dibandingkan misalnya presiden sebelumnya Pak Jokowi. Selalu straight to the point, selalu tegas, selalu harfiah, dan itu bisa dimaknai sebagai suatu warning bagi siapapun di internal. Dan dari pidato yang kita rujuk ini tadi, ini kan sebenarnya mengarah kepada internal birokrasi, artinya orang-orang yang bekerja di dalam birokrasi pemerintahan. Tapi tentu saja ini membuat publik menerka-nerka dong siapa sebetulnya. Lalu metodenya seperti apa sih? Ini bentuk-bentuk dalam tanda kutip perlawanannya itu seperti apa? Kan publik juga ingin memberikan dukungan yang konkret gitu kepada apa yang menjadi visi dari Presiden. Bagaimana sih sebetulnya perlawanan terhadap efisiensi anggaran? Kok ada sih orang yang melawan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden? Nah, kami tentu saja tidak bisa memetakan siapa orangnya, lalu bagaimana bentuknya dalam bentuk perlawanan. Tapi sikap PDIP terhadap rencana efisiensi ini? Artinya begini, yang punya peta data itu tentu Presiden. Dan sebagai seorang Presiden yang memegang fungsi yang sangat sentral di Republik ini, kepala negara dan kepala pemerintahan, tindakan-tindakan terukur untuk menangani itu sepenuhnya ada pada otoritas Pak Prabowo, yang itu bisa tidak hanya berhenti di surat peringatan kalau versinya Bang Daniel tadi, tapi bisa ke tindak lanjut yang sistemik itu, dan publik bisa merasakan. Buat publik yang penting kan bukan masalah anggarannya berapa untuk apa, tetapi muaranya untuk kepentingan rakyat seperti apa. Pelayanan publik ada perbaikan nggak, ya kan? Kesejahteraan rakyat ada peningkatan nggak? Itu saja yang mau atau diinginkan oleh publik, bukan yang lain-lain. Kemudian kan PDIP juga salah satu partai yang kemudian secara cepat begitu ya untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto membuka siapa sih sosok rakyat ini. Karena artinya dengan suatu visi yang begitu progresif dari Presiden Prabowo, ada efisiensi anggaran untuk kemudian alokasi anggaran prioritasnya adalah pada program-program kerakyatan. Pasti yang pertama diinginkan oleh publik itu adalah keteladanan dari eksekutif itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri. Di saat yang sama tentu hari ini mata publik semakin kritis mengawasi. Bayangkan, hanya masalah misalnya yang dulu tidak pernah dibayangkan akan menjadi masalah, sirine pejabat di jalan raya saja. Ini pasca Presiden Prabowo mengatakan efisiensi anggaran di segala bidang, langsung jadi viral rame berhari-hari kalau itu kemudian ada sirine di jalan raya yang mobil berplat dinas. Ada mobil berplat dinas masuk ke jalur busway, langsung viral berhari-hari, berminggu-minggu. Karena itu artinya publik semakin kritis. Jangan diajari publik untuk belajar tentang efisiensi anggaran, kalau kemudian keteladanan dari anak-anak buah Pak Prabowo belum bisa menampilkan itu. Itu yang diinginkan publik. Sama dengan misalnya soal penambahan staf sus dan lain sebagainya. Publik pasti akan semakin kritis dengan soal-soal itu. Oke, baik. Nah, tapi kan mungkin jadi pertanyaan juga, kenapa harus di ruang publik penyampaian hal tersebut? Harusnya kalau memang ini dalam birokrasi, bisa saja internal. Nanti mungkin Mas Umam bisa menjabarkannya. Apa sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden kita, sehingga harus mengutarakan pernyataannya di depan publik? Sesaat lagi, kita akan kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Anggaran yang dipangkas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar 62%, di mana dari 229 miliar rupiah dipotong menjadi 85 miliar rupiah. Menurut Wakil Ketua LPSK Susi Laning Tias,
Meskipun turut mendukung program pemerintah, namun efisiensi anggaran tersebut membuat LPSK ternyata sulit menjalankan tugas utama dalam melindungi para saksi dan korban kejahatan. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga dapat membuat LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Tentunya menyikapi kondisi tersebut, LPSK akan lebih selektif dalam memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap para pemohon. Ya, pemirsa, di tengah kebijakan efisiensi anggaran di Menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik sejumlah staf khusus di kantor Kementerian Pertahanan. Pelantikan 6 staf sus Kementerian Pertahanan ini bersamaan dengan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan. Di antara 6 staf sus Kemenhan yang dilantik, ternyata tampak di antaranya ini ada sosok pesohor Deddy Kobuzir. 5 staf sus lain yang dilantik Menteri Pertahanan adalah Lenis Kagoya, Kris Supandi, Maijen Purnawirawan Sudrajat, Indra Irawan, dan Sylvia Evi. Ya pemirsa, langsung saja mungkin saya minta Mas Uma menjelaskan pertanyaan saya tadi yang sempat terpotong jeda. Ini soal kenapa sih, apa pesan yang ingin disampaikan Pak Presiden sampai harus menyampaikan ini di depan publik begitu? Ya, memang kalau misal Presiden yang bicara, memang tafsirnya menjadi cukup spekulatif, cukup beragam. Di satu sisi memang itu bisa jadi dimaknai sebagai sebuah bahasa metaforik. Artinya bahwa raja kecil itu barangkali sebagai sebuah elemen di dalam birokrasi, di dalam jajaran pemerintahan yang memang merasa tidak suka. Karena bagaimanapun juga ini kan menjadi semacam evaluasi terhadap pola kinerja termasuk tata kelola pemerintahan yang ada selama ini. Yang kemudian dalam bahasanya Pak Hashim itu ada banyak program-program dalam tanda kutip konyol yang kemudian terus dijalankan. Nah, maka kemudian efisiensi ini dilakukan. Tetapi kalau misal kemudian itu bukan metaforik, maka kemudian itu adalah basisnya real. Kalau real, maka setidaknya 2. Pertama, bisa jadi adalah kalau raja kecil adalah mereka yang berasal dari elemen di pemerintahan daerah. Karena praktis di TKD, itu transfer ke daerah, itu ada 50,5 triliun dari anggaran yang harusnya ke daerah kemudian dipotong, terkena di situ. Atau di level kementerian atau jajaran di bawahnya. Nah, yang menjadi problem adalah proses filternya itu harus clear. Karena kalau misal tidak clear dan kemudian sifatnya unilateral pemotongannya, maka kemudian akan terjadi banyak sekali imbasnya. Nah, kalau misal kemudian yang menjadi pokok adalah dalam konteks tidak berpengaruh pada layanan dasar, that's fine, that's okay. Tetapi kalau misal kemudian yang berdampak di layanan dasar, misal tadi LPSK, tidak ada, bisa jadi kemudian layanan kepada yang membutuhkan perlindungan. Kemudian di Komnas HAM, sama. Tidak ada, praktis tidak ada layanan untuk perlindungan HAM. BMKG, katanya 50%, padahal kita itu mau memasuki lebaran ini. Artinya bahwa kemudian guidance terkait dengan cuaca, keamanan, dan juga keselamatan publik di transportasi sangat luar biasa. Kalau misal itu berdampak, tentu efeknya akan kemana-mana. Nah, maka yang disampaikan Presiden ini, dalam satu sisi bisa dianggap sebagai political warning. Mereka yang tidak suka, mereka yang tidak setuju, stop untuk melakukan itu, karena bagaimanapun nggak nyaman ini, dipotong sekian banyak itu. Tetapi di saat yang sama juga harus di-clearkan bagaimana kemudian proses pemotongan ini, efisiensi ini, melibatkan pola komunikasi 2 arah. Kementerian, pemerintah daerah, yang kemudian mau dipotong, harus menjelaskan secara lebih clear, mana yang esensial, mana yang tidak. Kalau misal tadi disebutkan oleh Bang Daniel, perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang sifatnya seremonial, tentu banyak publik yang sangat setuju. Tetapi kalau misal sudah masuk dalam layanan dasar, bahkan kalau misal kita cermati sejumlah kementerian, karena masyarakat terutama ASN ya, teman-teman ASN itu kan pendapatan yang selama ini ada, ketika kemudian tidak ada backup misalnya antar jemput yang mendapatkan insentif atau subsidi dari kantor gitu, itu bisa 1/3 dari pendapatannya itu terpakai untuk transportasi. Nah, akhirnya kemudian banyak kementerian-kementerian yang sekarang menggunakan WFA.
seminggu bisa 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali. Artinya bahwa ini harus hati-hati. Karena kalau misal tidak, impact-nya bisa backfire ke dalam pemerintahan, meskipun di saat yang sama spirit dari Pak Presiden tentu juga harus diapresiasi. Asalkan mekanisme filternya dalam konteks efisiensi bisa dibuat secara terbuka, transparan, dan accountable. Kalau tata kelola pemerintahannya clear, saya pikir semua bisa menerima dengan baik. Semua happy ya? Semua happy. Bang Daniel, dijelaskan dengan baik. Baik Bang Daniel, mungkin dari tanggapannya dari penjelasan Bang Umam yang menyebut ini sepertinya raja kecil ini menyasar kepada kepala-kepala daerah begitu. Iya, ini kan metaforik ya. Jadi ini kan birokrasi baik itu di pusat maupun di daerah kan memang selama ini kritik kan kita itu kan jamak cenderung status quo dan sebagainya. Namun terlepas dari itu, memang perintah dan instruksi Presiden terkait dengan efisiensi ini harus juga dijawab oleh teman-teman di bawah, dalam hal ini di kabinet, kemudian di Kementerian Keuangan dan sebagainya, untuk menelusuri hal-hal yang sifatnya details, dan itu yang juga disampaikan oleh Presiden di beberapa kali kesempatan. Artinya apa? Tadi harus ditelusuri mana yang memang untuk pelayanan publik itu tentu tidak boleh dikurangi. Namun kemudian tadi yang sifat-sifatnya inefisiensi, pemborosan, kemubaziran, tentu itu akan dikurangi secara maksimal. Nah, oleh sebab itulah beberapa hari yang lalu Presiden melalui berkomunikasi juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko untuk melakukan pengecekan atau restrukturisasi terhadap efisiensi yang sudah ada. Artinya pembahasan antara eksekutif dengan legislatif itu harus dilakukan sesegera mungkin untuk memastikan, misalnya tadi yang disebutkan oleh Mas Umam, tidak ada pengurangan atau sebutlah penghapusan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Makanya kemarin kami misalnya dari Badan Penyelenggara Haji akan membahas bersama-sama dengan Komisi 8, namun karena memang masih ada beberapa hari ini ada upaya restrukturisasi untuk melihat apakah betul ada pengurangan anggaran di sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan masyarakat, barulah kemudian nanti hari ini sudah bisa dimulai pembahasan baru terkait dengan efisiensi tersebut. Jadi yang jelas Presiden sudah memerintahkan bahwasannya harus ditelusuri secara detail proses efisiensi ini. Jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Mas Umam itu terjadi di pelayanan publik kita. Oke, baik. Mas Seno sebagai partai yang mungkin berada di luar kabinet ya, tapi kan paling tidak adalah kadernya yang jadi kepala daerah gitu ya, yang mungkin akan terdampak efisiensi ini juga gitu. Tapi bagaimana kemudian merespon efisiensi anggaran ini? Apakah memang sudah baiknya begitu atau memang ada yang perlu dikoreksi lagi? Ya, prinsipnya sebetulnya seperti yang selalu disampaikan oleh kepala-kepala daerah dari kami yang terpilih di periode ini, bahwa tentu saja kami akan sevisi dan senafas dengan Presiden. Artinya kalau memang visinya adalah prioritas pada efisiensi anggaran, tentu akan kita lakukan. Tapi tentu di saat yang sama kita harus cukup peka dengan apa yang menjadi perhatian publik. Artinya pada saat efisiensi anggaran itu dilakukan, yang penting mereka tidak terganggu kehidupan sehari-harinya. Ini yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Rakyat itu agak maksudnya gimana tuh? Rakyat agak nggak mau tahu juga sebetulnya berapa anggaran pemerintah untuk kemudian alokasi APBDE. Yang rakyat mau tahu adalah apakah sehari-hari dalam ngurus pelayanan yang berkaitan dengan publik, berkaitan dengan kesejahteraan dirinya, dia akan dipermudah atau tidak. Apakah kesejahteraan hidupnya akan lebih baik atau tidak lebih baik? Apakah dia pada saat datang, pada saat merasa hak asasi manusianya terganggu, Komnas HAM bisa melayani dengan baik atau enggak? Ya, breakdown lengkapnya tadi Pak Umam sudah menyampaikan secara teknis. Tetapi artinya kita harus peka dengan itu. Yang mana kalau sudah prinsip dan spiritnya adalah efisiensi anggaran, jangan sampai kemudian kita malah menunjukkan teladan-teladan tidak baik terkait dengan itu. Itu yang
hari ini menjadi perhatian. Kepala daerah kami di PDI Perjuangan semuanya senafas satu ya? nafas, satu irama, gitu ya. Siap membantu nggak nih? Kita siap mensupport dalam konteks melinearkan. Kita mengenal strategis. Iya, kita mengenal asasnya hari ini itu kan presidensialisme, Mbak. Artinya tunduk taat tegak lurusnya pada presiden. Jadi asas presidensialisme bukan mantan presidensialisme, bukan wapresidensialisme, tapi presidensialisme. Ya, ini soalnya satu nafas siap membantu ini siap membantu masuk kabinet atau apa nih? Siap sevisi, siap senafas, siap masuk kemudian yang terakhir. Konteksnya kan kepala daerah tadi. Oh, iya. Nah, artinya pada saat kepala daerah dilantik, disumpah, maka tentu arahan dan haluan kebijakan presiden menjadi arahan dan kebijakan dari kepala daerah kami di PDI Perjuangan. Semuanya pada prinsipnya seperti itu. Oke, kita kembali ke Mas Umam ya. Mas Umam, mungkin tadi sempat disampaikan ya, mungkin targetnya ini belum ketahuan. Apakah internal kabinet atau mungkin memang termasuk kepala daerah raja-raja kecil kan kalau kita maknai pemimpin kecil gitu ya di daerah-daerah. Atau sebetulnya ada political pressure ya, tekanan politik juga yang ingin ditunjukkan Pak Presiden ini. Tidak hanya untuk para pembantunya tapi untuk pihak-pihak lain. Tapi nanti ya Mas Umam, sesaat lagi kita akan bahas usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung kita ke Bang Umam. Nih Bang Umam, kalau tadi saya menggarisbawahi di segmen sebelumnya ada kata-kata jangan sampai upaya di efisiensi anggaran ini menjadi backfire bagi Presiden Prabowo di level raja-raja kecil ataupun di level kementerian. Sebenarnya lalu apa yang harus dilakukan begitu, Bang Umam? Ya, yang pertama pasti harus dikelirkan dulu tadi. Mekanisme filteringnya itu harus prudent, harus hati-hati dan melibatkan kementerian, juga lembaga, termasuk juga pemerintah daerah untuk memilah mana yang esensial. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi itu juga harus dikelirkan. Jangan sampai kemudian Pak Presiden menerima serangan balik gitu. Misalnya tadi merasa kebal hukum. Itu hati-hati, bisa saja itu dipelintir oleh sebagian kalangan. Oh, jangan-jangan Presiden sedang mau menggunakan instrumen penegakan hukum untuk melawan atau mendisiplinkan elemen-elemen yang merasa barangkali tidak sejalan dengan kebijakan Presiden. Meskipun barangkali itu bukan sebuah perlawanan terbuka dalam arti melawan. Karena bagaimanapun juga dalam sistem presidensial ya Presiden pemegang kekuasaan tertinggi. Maka kalau misal kemudian itu konteksnya adalah ruang dialogis, maka itu juga sah-sah saja. Dan itu saya pikir akan baik. Selama tata kelola pemerintah dijalankan secara accountable, secara transparan, hasilnya akan jauh lebih kredibel. Nah, yang menjadi hal yang cukup mendasar, Presiden juga harus hati-hati. Karena bagaimanapun juga, kalau misal kemudian efisiensi ini dilakukan secara sporadis, tidak melibatkan stakeholders yang tadi terkait, maka harus dilihat, karena dalam konteks rumus besar pertumbuhan ekonomi, government spending itu matter. Belanja pemerintah itu matter. Karena situasi per hari ini juga public consumption belum begitu optimal. Investasi juga belum begitu optimal. Kalaupun kemudian net ekspor dan impor juga masih tidak begitu ada perubahan signifikan. Artinya kita secara umum agregat selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di angka margin tipis 5%. Jangan sampai dengan spirit efisiensi, niatnya baik Pak Presiden. Tapi kalau misal kemudian itu tidak dilakukan dengan prudent tadi efisiensinya, maka berdampak pada konteks pertumbuhan ekonomi secara makro. Nah, kalau misal kemudian sampai jatuh di bawah 5, let's say 4, itu impact-nya bisa kemana-mana. Baik dalam konteks kepercayaan publik, termasuk juga dalam konteks kepercayaan pasar atau market trust. Nah, ini yang harus di-handle betul. Ini sekarang sudah masuk Februari, jangan sampai kemudian ketidakpastian ini bertambah, sampai kemudian di tengah tahun. Kalau sudah di tengah tahun, pasti impact-nya di akhir tahun. Kalau misal itu terjadi, maka agregat pertumbuhan ekonomi berdampak kepada public trust dan juga market trust tadi, itu yang kemudian harus diantisipasi dengan baik. Nah, ini menjadi tugas besar bagi Pak Presiden ke depan. Oke, baik. Mungkin saya ke Mas Seno dulu. Mas Seno, apakah selain ini memang efisiensi anggaran, kebijakan untuk merampingkan tadi ya, anggaran-anggaran untuk kepentingan yang lain, apakah Anda merasa juga ini ada tekanan politik nggak yang diberikan untuk di luar dari birokrasi pemerintah saat ini? Enggak, yang saya pikirkan adalah itu yang saya sebut di awal tadi. Ini kan kita belum clear betul sebetulnya. Sebenarnya perlawanan yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu perlawanan seperti apa sih? Pembangkangan seperti apa? Ini yang saya katakan tadi. Saya, Pak Umam, atau siapapun di luar pemerintahan, bahkan di dalam sekalipun, bisa jadi nggak punya data yang memadai untuk mengerti apa yang terjadi secara detail. Tapi Presiden punya. Dan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, beliau bisa melakukan tindak lanjut yang langsung dan sistemik untuk mengatasi persoalan itu.
Masalahnya kalau publik nggak tahu secara gamblang juga sebenarnya perlawanan seperti apa sih? Siapa sih sebenarnya di dalam itu yang berani melawan perintah presiden gitu. Dalam konteks perlawanan terbuka. Ini maka kita akan kesulitan juga untuk memahami sebenarnya ini persoalannya apa gitu. Jangan-jangan kita harus membuka juga ruang-ruang untuk membuka kemungkinan-kemungkinan. Jangan-jangan ini adalah misalnya keinginan untuk membuka ruang dialog terkait dengan efisiensi itu. Jangan-jangan ini adalah kemungkinan bahwa ada pemangkasan-pemangkasan yang sebenarnya vital untuk pelayanan publik tertentu yang kita diskusikan tadi. Nah, dalam konteks itu sebetulnya menjadi sangat penting untuk kemudian, karena ini diucapkan di ruang publik, tindak lanjut dari SP2-nya Pak Prabowo ini seperti apa, sehingga publik bisa mengukur lebih jauh. Kalau memang itu ditujukan kepada internal birokrasi, kembali lagi muaranya adalah kepentingan rakyat itu aja. Oke. Ya. Baik. Kita ke Bang Daniel, mungkin ada tanggapannya dari Bang Seno. Seperti itu Bang Daniel, yang kemudian meminta dari Bang Umam juga, Bang Seno, kejelasan. Ya, tindakan kayak apa sih sebetulnya yang dimaksud perlawanan ini? Sederhana sebenarnya Mbak, tindakan-tindakan disobedience itu adalah tindakan-tindakan yang ditunjukkan dengan mengabaikan misalnya apa yang sudah menjadi kebijakan presiden, atau kemudian tidak bersesuaian kebijakan-kebijakan yang dibuat di level bawah itu dengan kebijakan-kebijakan makro atau kebijakan-kebijakan mikro yang sudah dirancang oleh presiden. Itu pertama, dan itu terasa di beberapa sektor, dan kita Pak Prabowo sudah memberikan notis yang sangat terang terkait dengan itu. Kemudian kedua, terkait dengan efisiensi anggaran, presiden sudah menyampaikan agar kemudian dilakukan restrukturisasi, artinya detailisasi kembali misalnya terkait dengan apakah betul ada alokasi untuk pelayanan publik yang juga kemudian dipotong atau dialihkan. Nah, kalau kemudian betul ada alokasi untuk pelayanan publik yang vital dialokasikan, maka harus kemudian dilakukan restrukturisasi kembali. Itulah kenapa kemarin pembahasan-pembahasan terkait dengan efisiensi di komisi-komisi DPR RI itu ditunda untuk memastikan ditelusurinya adakah alokasi-alokasi yang vital untuk publik yang kemudian terkena imbas. Kalau kemudian terkena imbas, maka harus dikembalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil dari efisiensi ini itu justru kemudian harus menghasilkan output ekonomi yang lebih besar. Karena kan semangatnya, spiritnya itu adalah efisiensi ini itu untuk memotong hal-hal yang atau alokasi-alokasi yang mubazir, yang tidak punya dampak ekonomi yang lebih besar. Nah, oleh sebab itulah alokasi-alokasi hasil efisiensi sebesar 306 triliun itu akan dialokasikan pada sektor-sektor yang langsung terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Misalnya terkait dengan sekolah, terkait dengan makan gizi gratis, terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mendorong investasi kita itu lebih besar. Tadi disampaikan oleh Mas Umam, government expenditure kita itu salah satu pembentuk pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Selain konsumsi tentunya. Nah, oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo melalui alokasi APBN ingin mendorong government expenditure itu punya efek positif, multiplier efek ekonomi yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 1 tahun ke depan. Dan itu yang akan dilakukan dari hasil-hasil efisiensi yang sudah dilakukan. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih Bang Daniel. Kita juga harapkan bersama ya efisiensi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi tidak berdampak terhadap pelayanan publik. Tetap efektif ya cara kerja dari birokrasi kita untuk melayani masyarakat. Terima kasih Bang Daniel atas waktunya. Mas Eno, Mas Umam, terima kasih sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.